Meski demikian, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan seperti anggota DPR, DPD maupun DPRD dan maju pilkada, maka diwajibkan mundur dari jabatannya. Hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota DPR dan mencalonkan kembali menjadi anggota DPR dan terpilih, maka wajib untuk mundur. Pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya, kemudian dinyatakan terpilih, nggak ada kewajiban mundur. Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan. Gitu. Misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD dan nyalek lagi untuk pemilu 2024 terpilih dan dia dicalonkan oleh partai untuk nyalon kepala daerah, maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019. Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban, karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan. Dan saudara, sejumlah calon anggota legislatif DPR RI terpilih terpantau masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah di Indonesia. Saya akan menunjukkan beberapa di antaranya. Kita mulai yang pertama, ini adalah dari politikus Partai Golkar yang juga merupakan mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang juga merupakan anggota legislatif DPR RI terpilih dari Partai Golkar. Airin telah mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon gubernur Banten ke 5 partai politik. Nah, partainya yang mana saja? Ini ada PD Perjuangan, kemudian juga Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, PAN, dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian kita akan bergeser ke politikus dari PDI Perjuangan, Rano Karno, yang juga memang merupakan mantan gubernur Banten sekaligus anggota DPR RI terpilih untuk tahun ini. Rano Karno disiapkan PDI Perjuangan untuk maju di pemilihan gubernur Banten. Rano Karno juga mengaku siap kembali maju untuk melaju di pemilihan gubernur Banten. Nah, kemudian kita akan lihat ini adalah nama dari anggota DPR RI yang terpilih, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Deddy kemudian dilirik Partai Gerindra untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Barat. Deddy sama seperti Rano mengaku sudah siap dan mengaku akan mundur dari anggota DPR jika nanti maju di pemilihan gubernur Jawa Barat. Kemudian sama ini juga dari Jawa Barat, kita lihat. Nah, ini adalah nama dari istri mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratia, yang mendapat tugas dari DPD Golkar Jawa Barat untuk maju di Pilwalkot Kota Bandung dan di Pilgub Jawa Barat. Saat ini Atalia juga menjadi caleg DPR RI terpilih dari Partai Golkar dengan raihan suara terbanyak. Nah, kemudian kita lihat lagi politikus perempuan lagi, ini adalah nama Desi Ratnasari dari Partai Amanat Nasional sekaligus juga selebritas yang merupakan anggota DPR RI sekaligus ketua DPD PAN Jawa Barat. Nah, Desi disiapkan oleh Partai Amanat Nasional nantinya untuk bisa maju di pemilihan gubernur Jawa Barat. Desi Ratnasari mengaku siap jika diperintah Ketua Umum PAN untuk mengikuti pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Kemudian ada nama perempuan lagi, yakni adalah nama Menteri Tenaga Kerja yang juga caleg DPR RI terpilih, Ida Fauziah, yang disiapkan PKB untuk nanti bisa maju di pemilihan gubernur Jakarta. Tapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini menyebut untuk mengusung Menteri Ketenagakerjaan masih membutuhkan tambahan kursi di pemilihan gubernur Jakarta. Kemudian kita akan bergeser ke Sumatera Utara. Ada nama Musa Rajeksyah alias Ijek nih, Bang Ijek merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang juga merupakan caleg DPR RI terpilih. Nah, Musa Rajeksyah ini menyatakan siap maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024 pada November nanti. Dan sebelumnya Ijek juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2024 mendampingi Edi Rahmayadi.
Nah itu dia tadi sejumlah anggota DPR RI terpilih yang masuk ke dalam bursa pilkada serentak, termasuk juga tadi aturannya ya harus mundur atau nggak mundur kalau misalnya memang harus maju nanti di pilkada serentak yang akan digelar pada November nanti.